Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu Yustia Suntari dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan laporan proyek yang bertemakan fenomena sosial konsumerisme di kalangan mahasiswa Universitas Negeri Jakarta. Next slide. Oke, sebelumnya izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nadim Tributar. Perkenalkan, nama saya Saski Damayanti. Kenalkan, saya Naila Gia Putri Utama. Perkenalkan, nama saya Morbil Tafiari. Perkenalkan, nama saya Cindy Masayu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mersi Syarif. Oke, sekian tuh perkenalan dari kelompok kami. Selanjutnya, oke, saya akan menjelaskan pengantar dari laporan yang sudah kita buat. Jadi, pertama-tama, puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, karunia, dan penyertaannya, sehingga kami dapat menyelesaikan laporan yang berjudul Fenomena Sosial Konsumerisme di Kalangan Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta dengan Baik dan Tepat Waktu. Laporan ini juga disusun sebagai bentuk kajian terhadap fenomena sosial yang berkembang di kalangan mahasiswa, khususnya mengenai perilaku konsumerisme yang semakin meningkat seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi, media sosial, serta perubahan gaya hidup masyarakat. Melalui laporan ini, kami juga berupaya untuk memberikan pemahaman mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumtif di kalangan mahasiswa Universitas Negeri Jakarta, dampaknya terhadap kehidupan sosial dan ekonomi. Nah, kami pun juga menyadari bahwa laporan ini masih keterbatasan dan belum sepenuhnya sempurna. Oleh karena itu, kami sangat mengharap kritik dan saran yang bersifat membangun guna penyempurnaan laporan ini di masa yang akan datang. Besar pula harapan kami agar laporan ini dapat memberikan manfaat serta menambah wawasan bagi para pembaca mengenai fenomena sosial konsumerisme di kalangan mahasiswa Universitas Negeri Jakarta. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk latar belakang di sini, konsumerisme kini menjadi fenomena sosial yang semakin marak dan membawa tren negatif di kalangan mahasiswa pada era digital. Kemudahan akses belanja online di berbagai platform digital dan media sosial yang didukung oleh strategi pemasaran seperti flash sale serta diskon masif memicu mahasiswa untuk melakukan pembelian secara impulsif buying tanpa mempertimbangkan kebutuhan real mereka. Kondisi ini diperparah oleh adanya fenomena fear of missing out atau FOMO, di mana mahasiswa merasa tertekan secara sosial untuk terus mengikuti tren dan gaya hidup kelompoknya agar tidak tertinggal. Alhasil, perilaku konsumtif ini berdampak nyata pada timbulnya masalah finansial, mulai dari hilangnya kebiasaan menabung hingga risiko terjebak utang yang tidak sebanding dengan pemasukan mereka. Baik, di sini ada tujuan utama kegiatan proyek, yaitu ada kesadaran kritis. Di sini untuk meningkatkan kesadaran mahasiswa UNJ, Universitas Negeri Jakarta, mengenal dampak destruktif dari konsumerisme terhadap masa depan finansial pribadi. Lalu ada pemetaan perilaku, memetakan secara konkret seberapa besar tingkat kebiasaan belanja impulsif mahasiswa melalui pengisian live voting. Lalu yang terakhir ada komitmen tertulis.
yaitu mendorong mahasiswa membuat komitmen nyata dan tertulis dalam menyiasati pengeluaran bulanan secara lebih terukur. Selanjutnya ada manfaat proyek. Di sini ada manfaat bagi mahasiswa dan kampus, yaitu yang pertama ada meningkatkan kesadaran diri atas kebiasaan belanja yang konsumtif, lalu ada memahami literasi finansial mendasar, menumbuhkan iklim kampus yang berbudaya sadar literasi keuangan, lalu yang terakhir ada rintisan inisiatif program edukasi yang berkelanjutan bagi kampus. Lalu di sini juga ada manfaat proyek bagi kelompok pelaksana, yaitu ada melatih pemecahan masalah sosial nyata dengan solusi terapan terencana, lalu ada mengasah dinamika kerja tim, kepemimpinan, dan komunikasi kampanye. Lalu yang terakhir ada mengintegrasikan nilai-nilai kepedulian sosial dan kewarganegaraan di lapangan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota lain. Selanjutnya ada landasan teori. Pertama, hak warga negara. Hak warga negara merupakan hak yang dimiliki setiap warga negara dan dijamin oleh hukum serta negara. Dasar hukumnya dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Pancasila. Jenis hak meliputi hak hukum, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Inti, pemenuhan hak bertujuan menciptakan keadilan, kesejahteraan, dan kehidupan yang demokratis. Yang kedua, ada kewajiban warga negara. Kewajiban warga negara adalah tanggung jawab yang harus dilaksanakan demi kepentingan bersama. Dasar hukumnya Undang-Undang Dasar 1949 tentang HAM dan Pancasila. Bentuk kewajiban menaati hukum, membayar pajak, menghormati hak orang lain, menjaga persatuan, dan ikut bela negara. Pelaksanaan kewajiban menciptakan masyarakat yang tertib, aman, dan sejahtera. Lalu ada partisipasi warga negara. Partisipasi warga negara adalah keikutsertaan masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dasar hukumnya Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1990. Bentuk partisipasi dilakukan melalui bidang politik, sosial, ekonomi, pendidikan, serta pertahanan dan keamanan. Intinya, partisipasi warga negara mendukung demokrasi, pembangunan sosial, dan persatuan bangsa. Selanjutnya akan Oke, di sini saya akan membahas mengenai metodologi penelitian. Yang pertama itu adalah metode penelitiannya. Nah, di penelitian ini kita itu menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus, di mana dia fokus pada penelitian yang melihat perubahan persepsi dan presentasi interaktif tentang konsumerisme serta pengaruh konten media sosial. Nah, dalam metode ini kami menggunakan 3 tahapan, di mana pada tahapan pertama kami memberikan pretest, lalu ada sesi presentasi materi, kemudian kami memberikan juga setelah pratesnya alias apa yang diterima oleh para narasumber terhadap presentasi kami. Oke, boleh di slide berikutnya. Oke, untuk teknik pengumpulan datanya, data dikumpulkan melalui FGD dan observasi. FGD adalah focus group discussion, di mana sebelum dan sesudah pemaparan materi untuk melihat perubahan pandangan narasumber, sedangkan observasi digunakan untuk menilai respon dan keterlibatan selama kegiatan berlangsung. Nah, teknik analisis data yang digunakan adalah secara kualitatif dengan model interaktif, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Tujuannya untuk melihat pengaruh konten media sosial terhadap perilaku konsumerisme mahasiswa. Nah, waktu dan tempat penelitian kami melakukannya. Nah, lokasinya itu kami melakukannya itu di ruangan 906 di Tower B Gedung SFD, Universitas Negeri Jakarta, Kampus A.
Kecamatan Pulau Gadung, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Nah, harinya itu di hari Jumat, tanggal 19 Juni 2026, maaf. Lalu waktunya itu kami mulai dari jam 13.40 sampai, oh maaf, harusnya di sini tulis itu adalah jam 10.40 sampai 11.40. Nah, jenis penelitiannya itu adalah kualitatif deskriptif dan pendekatan dengan studi kasus. Lalu subjek penelitiannya itu adalah mahasiswa Universitas Negeri Jakarta. Jumlah subjek yang diteliti ada 11 orang dengan rentang usia 18 sampai 20 tahun. Boleh di slide berikutnya. Untuk slide berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang lainnya, Cindy. Baik, terima kasih Nayla. Selanjutnya kita akan membahas tentang hasil proyek. Proyek edukasi konsumerisme dilaksanakan melalui seminar interaktif yang diawali dengan pretest untuk mengetahui pemahaman awal peserta. Selanjutnya, materi yang disampaikan itu meliputi pengertian konsumerisme, pengaruh media sosial, fenomena FOMO atau fear of missing out, serta pentingnya membedakan kebutuhan dan juga keinginan. Peserta mengikuti papan refleksi konsumerisme dengan menuliskan pengalaman pembelian impulsif dan juga komitmen untuk mengurangi perilaku konsumtif. Hasil post-test dan diskusi menunjukkan peningkatan pemahaman peserta mengenai dampak konsumerisme dan pentingnya memprioritaskan kebutuhan. Antusiasme peserta membuktikan bahwa metode seminar interaktif itu dan juga media refleksi efektif dalam meningkatkan kesadaran serta keterlibatan mahasiswa. Boleh di next? Selanjutnya kita lanjut sosial yang dilakukan karena keinginan mengikuti tren, bukan berdasarkan kebutuhan. Seminar interaktif dan papan refleksi efektif untuk meningkatkan kesadaran peserta terhadap dampak perilaku konsumtif. Peserta memahami pentingnya mengelola keuangan, memprioritaskan kebutuhan, dan juga mengurangi pembelian impulsif. Proyek ini mendorong mahasiswa menjadi konsumen yang lebih cerdas, rasional, dan bertanggung jawab. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan. Lalu lanjut untuk kesimpulan, konsumerisme mahasiswa dipengaruhi oleh media sosial, promosi digital, dan fenomena FOMO yang mendorong pemilihan impulsif. Proyek papan refleksi konsumerisme berhasil meningkatkan kesadaran peserta untuk membedakan kebutuhan dan keinginan. Seminar interaktif dan refleksi tertulis efektif dalam menumbuhkan sikap konsumsi yang lebih bijak terhadap anak kuat, komitmen prioritas pengelolaan, mengurangi pengaruh tren, dan membiasakan diri menabung. Kegiatan literasi keuangan seperti dan bertanggung jawab Baik, berperilaku selanjutnya ada konsumsi. saran terbagi menjadi 3. Pertama untuk mahasiswa atau subjek penelitian. Jadi bagi mahasiswa ini dapat meningkatkan literasi keuangan. Mahasiswa diharapkan dapat membuat perencanaan keuangan atau budgeting bulanan secara disiplin untuk menghindari pengeluaran impulsif. Yang kedua, bijak dalam merespon trends atau mengatasi FOMO, yaitu dengan mengembangkan sikap kritis terhadap konten media sosial dan promosi belanja, serta memprioritaskan kebutuhan real di atas keinginan. Dan yang ketiga, ada mengalihkan partisipasi ke hal positif, yakni mengubah fokus pemenuhan eksistensi diri dari sekadar mengikuti tren konsumtif menjadi partisipasi aktif dalam kegiatan sosial, organisasi atau akademiknya yang membangun. Lalu yang kedua, ada bagi universitas atau pihak kampus. Yang pertama adalah edukasi finansial terintegrasi, yakni menyelenggarakan seminar, workshop, atau menyisipkan materi literasi keuangan digital dan manajemen stres akibat tekanan sosial FOMO dalam kegiatan kemahasiswaan. Dan yang kedua ada kreativitas, yaitu di mana memperbanyak ruang dan apresiasi untuk kegiatan positif mahasiswa agar fokus mereka teralihkan dari budaya populer yang konsumtif. Dan yang terakhir untuk pemerintah dan pembuat kebijakan. Yang pertama ada pengawasan konten digital, yaitu di mana meningkatkan regulasi dan pengawasan terhadap strategi pemasaran digital yang dirasa terlalu agresif menyasar kelompok usia muda. Dan yang kedua ada sosialisasi hak dan kewajiban, yaitu menggalakkan program yang meningkatkan kesadaran warga negara, khususnya pemuda, mengenai pentingnya menjaga stabilitas ekonomi pribadi sebagai wujud partisipasi dalam pembangunan nasional. Baik, sekian presentasi
Dari kami kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.